Pemirsa, pasca deklarasi dukung ke Gibran, belasan oknum anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat disangsi skorsing dan tak digaji selama 3 bulan. Ya, deklarasi dukungan itu disebut atas inisiatif salah satu petugas. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Viral video sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat memberikan dukungan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Dalam video itu, mereka menyatakan Indonesia butuh pemimpin muda di masa depan. Akibatnya ke-13 oknum anggota Satpol PP non-PNS ini diperiksa secara tertutup. Dari hasil pemeriksaan, mereka pun diberikan sanksi skorsing. Kami telah melakukan sidang kode etik, walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD, tapi karena ini penegak kontrak, kita lakukan internal di sini. Tentu saja kita sudah memutuskan, karena sesuai dengan ketentuan di sini, yang bersangkutan kena skorsing. Selain itu, berdasarkan pengakuan mereka, video viral dukungan terhadap Gibran dilakukan atas inisiatif salah seorang petugas dan dibuat di salah satu pos pengamanan perkotaan. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aksi dukungan anggota Satpol PP melanggar aturan dan kode etik. Pasalnya, Satpol PP diangkat pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Ya, sementara itu simulasi pencoblosan Pilpres di Banten dan di Solo hanya cantumkan 2 paslon. Akibatnya KPU tuai kecaman. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten, hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga protes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara diketahui pada Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan calon. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud ke Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan oknum TNI terhadap 7 relawan TPN ke Komnas HAM Rabu pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami tim hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu, ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam.
Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum. Demikian juga kita butuh salin visum. Kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV, dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap utuh gitu ya. Nah, dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Beberapa waktu lalu, pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pilihan generasi Z atau Gen Z. Hal itu terbukti dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud, mendapat elektabilitas 34,9%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1%. Sementara elektabilitas Anies Mohaimin 26,1%. Survei ini dilakukan pada 16 hingga 21 Desember 2023 di 34 provinsi dengan populasi survei Gen Z atau usia 17 hingga 23 tahun. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kerap berkunjung ke pesantren-pesantren di provinsi guna menyerap aspirasi terkait menciptakan keunggulan santri, kiai maupun tenaga pendidikan pesantren serta pondok pesantrennya. Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memiliki 21 program unggulan yang akan direalisasikan jika menang Pilpres 2024. Di antara 21 program unggulan tersebut, Ganjar Mahfud juga mengedepankan dalam menciptakan keunggulan santri, kiai, maupun tenaga pendidikan pesantren serta pondok pesantrennya. Terbukti Ganjar Mahfud memiliki komitmen besar pada dunia pesantren. Ganjar Mahfud yakin dapat memajukan santri, tenaga pengajar, kiai dan pondok pesantrennya berdasarkan Indonesia memiliki dana abadi pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan Peraturan Presiden tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, sehingga mempermudah mekanisme untuk mendapatkan demi kesejahteraan pondok pesantren. Nantinya anak-anak muda ke depannya akan diberikan kesempatan untuk maju dan berprestasi, diantaranya memiliki pengetahuan, ilmu pendidikan di pesantren. Program unggulan memberikan beasiswa afirmasi, dukungan terhadap pendidikan keagamaan baik untuk kiai maupun tenaga pendidikan pesantren, permodalan khusus untuk santripreneur, akses teknologi, serta menghadirkan inovator-inovator internasional ke pesantren. Program unggulan lainnya, Masjid Sejahtera, pengurus masjid terlindungi. Selanjutnya, program unggulannya yaitu guru ngaji akan memperoleh gaji. Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud benar-benar menyiapkan para pengelola pondok pesantren yang profesional, serta para santri diberikan kesempatan sekolah yang setinggi-tingginya karena telah disiapkan beasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan.